Oke, sudah masuk Zoom semua. Gimana? Kita mulai materi dulu kali ya. Nanti baru presentasi tugas. Gimana? Iya, Bu. Oke, sudah terlihat share screen-nya. Sudah, Bu. Oke, jadi ini adalah eh, materi yang terakhir ya untuk ini UTS disposisi obat pada pediatri dan geriatri. Sebenarnya ini ringan-ringan aja sih. Eh, Pertama, kita lihat dari farmakokinetik pada anak-anak. Jadi, pediatri itu kan sebenarnya anak-anak ya, kata lain dari anak-anak. Nah, suatu penyakit atau tampilan klinis dari penyakit yang diderita anak-anak itu dipengaruhi oleh pasien itu sendiri sama faktor yang faktor terapinya. Untuk anak-anak sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis lagi berdasarkan usianya. Yang pertama adalah neonatus. Neonatus itu bayi baru lahir 4 minggu pertama setelah kelahiran, itu neonatus. Nah, yang dikatakan bayi itu adalah bila usianya 1 bulan sampai 12 bulan, yang mana setahun ya. Anak-anak itu 1 sampai 12 tahun dibagi lagi menjadi 1 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 5 tahun, usia sekolah dan remaja. Nah, untuk penyerapan obat itu sendiri ya pada apa namanya pada balita itu bayi di atas 6 bulan pengosongan lambungnya tuh kira-kira hampir sama. Cuma kalau misalnya untuk obat salep topikal pada bayi itu sering kan dokternya bilang tipis-tipis ya makanya itu karena dia kulitnya lebih tipis sehingga absorpsinya lebih banyak, lebih kuat gitu dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, terus kalau misalnya anak-anak sering kan dijumpain apa namanya kasus dia diare gitu. Kasus diare sehingga absorpsinya berkurang untuk obat yang oral. Dipertimbangkan untuk obat-obat yang parenteral. Terus distribusinya. Selama usia bayi, kadar air total terhadap berat badan itu lebih besar daripada orang dewasa. Sehingga obat yang larut dalam air itu diberikan dosis yang lebih besar pada neonatus untuk mendapat efek yang dikehendaki. Kadar albumin sama globulin pada bayi itu rendah ya, sehingga obat yang terikat protein itu akan lebih sedikit. Yang banyak itu adalah obat bebas di dalam darah. Metabolismenya, pada saat lahir, sebagian besar enzim yang terlibat dalam metabolisme obat belum terbentuk atau sudah ada namun belum ada juga dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi memang karena belum banyak yang belum ini ya, belum matang enzim-enzimnya. Nah, ekskresi laju filtrasi glomerulus pada bayi itu lebih rendah dibandingkan dengan GFR-nya orang dewasa, sehingga obatnya itu mungkin akan lebih lama di dalam tubuh dibandingkan orang dewasa. Terus faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah dosis ya. Dosis obat untuk anak-anak tidak dapat diekstrapolasi dari dosis lazim orang dewasa. Contohnya, misalnya dosisnya itu bisa dihitung dalam miligram per kilogram berat badan. Ini yang sering dipakai ya, misalnya parastamol atau yang lain, antihistamin. Nah, kalau penghitungan dosis dalam miligram per meter kubik itu adalah biasanya untuk obat-obat steroid pada pasien anak dengan autoimun atau anemia hemolitik atau sindrom nefrotik gitu. Presentase terhadap dosis dewasa.
Nah, bisa juga seperti misalnya zinc. Zinc itu kan di bawah 6,5 bulan ya. Di atas 6 bulan mau sampai 1 tahun, 2 tahun itu tetap satu. Terus pemberian obat ya. Pemberian obat, kita harus lihat rute pemberian yang diinginkan. Kalau anaknya muntah-muntah, dikasih obat muntah nggak membaik, ya kita jangan kasih obat yang oral gitu. Usia juga kesediaan dan bentuk yang ada, pengobatan yang sedang dijalani. Jadi sering misalnya lagi berobat apa gitu kan anak-anak kan apalagi kalau anaknya ada gangguan tumbuh kembang, CP, terus riwayat kejang itu biasanya banyak obat-obatannya ya. Sama kondisi penyakit yang tadi udah dijelasin. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pada anak-anak, ya kita udah sering lah ya menemukan rasanya, misalnya pahit dia nggak mau, terus bentuknya juga apakah menyeramkan atau gimana, nggak mau juga kemudahan cara penggunaan, apakah harus digerus dulu atau udah jadi sediaan gitu. Waktu pemberian obat, kapan anaknya dikasih obat, ntar anaknya tidur, nanti anaknya sekolah gitu. Terus efek samping pada anak ya. Jadi anak sedang minum obat bebas suplemen makanan, ditanyain ada minum obat apa, terus habis itu setelah diminum obatnya adakah efek samping dari obat, misalnya ternyata alergi, karena kan usia-usia segini tuh baru awal-awal terpapar obat-obatan ya, jadi belum pernah ada riwayat, biasanya baru ketahuan kalau ada alergi itu dari usia-usia saat ini. Terus amati apakah terjadi perubahan pada anak, tipe petunjuk dan cara pakai. Kemudian untuk obat jangka panjang jangan dihentikan mendadak, terutama untuk pasien anak yang tadi sindrom nefrotik ya. Dia kan minum steroid tuh. Itu misalnya dia udah bengkaknya udah hilang, terus dia berhentiin sendiri. Karena kan steroidnya bisa diminum sampai 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga bosen ya gitu. Dan orang tuanya berpikir udah sering nih minum, padahal harus di tap off gitu. Nah, sebelum lanjut ke farmakokinetik obat untuk usia lanjut, ada yang mau ditanyain yang pediatri? Kayaknya ringan-ringan sih itu, ini aja, gak berat ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya, yang geriatri. Nah, geriatri ini dia biasanya diberikan dalam dosis rata-rata, jadi dia nggak kayak anak-anak dihitung per kilogram berat badan. Terus geriatri ini harus dipertimbangkan karena kalau anak-anak tadi metabolismenya berbeda, kalau geriatri itu dia paling sering udah punya banyak penyakit. Jadi yang menyebabkan dia satu polifarmasi, yang kedua penyakitnya itu menyebabkan dia lupa minum obat atau udah minum minum lagi gitu atau dia mempunyai penyakit sindrom geriatri itu sendiri, di mana pasiennya itu jadi nggak mau makan. Sementara kalau pasiennya ada minum obat gula dan dia nggak mau makan, akhirnya pasiennya hipoglikemi, bahkan sampai nggak sadar gitu. Terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya dosis yang diberikan. Sama juga kalau misalnya pasiennya ada gagal ginjal udah minum obat paling sering obat DM ya karena apa DM dan gagal ginjal tuh biasanya agak sulit untuk dipisahkan gitu. Em, dia minum obat DM-nya misalnya Glimepirid gitu sudah benar 2 kali. Tapi gagal ginjalnya tuh progresif, tidak bisa mengkompensasi. Sehingga sekali aja misalnya, pasiennya nggak makan malam lah, kenyang gitu. Pagi-pagi dibangunin, nggak bisa bangun. Karena hipoglikeminya berat. Karena obat DM-nya nggak bisa dibuang gitu. Terus kadar di tempat kerja obat, intensitas, dosis yang diminum. Tadi ya, ini penyebabnya ada penurunan fungsi ginjal, perubahan faktor-faktor farmakodinamik, misalnya juga ada penyakit hepar atau pasiennya sirosis gitu. Ini berbagai penyakit dan penggunaan banyak obat. Sering banget nih juga pasien
udah minum misalnya obat hipertensi dua macam, ditambah obat gulanya dua macam. Terus ternyata gara-gara dia baru menyadari penyakitnya sekarang, dia gagal ginjal. Gagal ginjalnya dengan pilar-pilarnya kan A, B, C, belum dikasih ketosteril, belum dikasih diuretik, tuh itu aja udah empat. Ditambah dua udah enam macam. Sering lagi juga pasiennya ada sakit-sakit tulang sehingga dia minum obat anti nyeri sendiri. Beli gitu misalnya obat sakit-sakit tulang, Nadik lah, Metil lah, PCT mungkin masih nggak apa-apa lah ya. Nah, yang akhirnya nanti lansianya jadi nyeri lambung, nyeri ulu hati. Nah, ketika nyeri ulu hati, malah nggak mau makan, memperparah sindrom geriatri itu sendiri. Jadi agak sulit ya untuk apa menghindari penggunaan banyak obat pada lansia kalau em, apa? Kalau penyakitnya itu memang sudah banyak gitu. Terus prinsip umum penggunaan obat ya, hanya yang betul-betul diperlukan. Iya, sebenarnya sih itu. Tapi kan sebenarnya ada juga kalau seperti tadi penyakitnya kan semua berkesinambungan ya. Kalau obat hipertensinya cuma dikasih satu, tensinya tetap 190, mau nggak mau harus dikasih lagi yang lain. Terus obat yang memberikan manfaat paling besar. Ini juga sering pada pasien yang lansia dengan DM ya. Sebentar dulu ya. Jadi paling sering pada pasien lansia dengan DM. Misalnya dia ada obesitas, berarti jangan pilih obat DM yang meningkatkan berat badannya gitu. Apa namanya? Atau misalnya dia kembali lagi ada gagal ginjal, kita harus pikirkan obat DM yang ada renal protektif, misalnya GLP-1 gitu. Atau dia ada masalah gastrointestinal, udah ada sakit tulang, minum obat tulang, nyeri ulu hati, sering muntah-muntah, kadang diare. Jangan kasih yang kayak metformin, akarbos gitu. Terus mulai pengobatan dengan dosis yang separuh ini agak tergantung ya, tergantung dari keparahan penyakitnya ya gitu. Mungkin ini bisa buat obat-obat yang untuk mengontrol misalnya insulin atau obat gula gitu. Tapi kalau misalnya yang udah kayak fix atau misalnya antibiotik, kan sering tuh lansia sering ada misalnya ISK atau ada pneumonia. Nah, itu kalau misalnya dosisnya separuh, nanti kan jadi pengobatan yang tidak rasional karena antibiotik, nanti resisten. Jadi ini hanya untuk obat-obat tertentu saja. Terus, bentar ya. Nah, ini sesuaikan dosis ya. Tadi udah dijelasin regimen yang sederhana atau sediaan yang udah ada yang dibutuhkan. Misalnya gabungan dari apa dan apa yang dibutuhin gitu. Trajenta misalnya apa namanya kan itu gabungan juga ya gitu. Terus pilihlah secara berkala semua obat yang diminum penderita dan hentikan obat yang tidak diperlukan ini ringan-ringan aja sih. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita langsung presentasi kelompok pertama silahkan. Siapa Ah, duluan yang izin, baca? Apa? iya, kelompok Ya, satu, Bu. Izin saya ya. screen dulu. Oke.
Dimulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari Diah Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Ratri Riviana Rahmawati, Septiawa Fahairiah, saya sendiri, Selinia Melinda, Silvi Nuraini, Siti Nurmaya, dan juga Yulita. Pada malam ini ingin menjelaskan materi tentang metampiron. Selanjutnya dijelaskan oleh dia. Latar belakang obat metampiron. Metamizol dipiron atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama metampiron atau antalgin merupakan suatu analgetik yang dipakai secara luas untuk mengatasi nyeri post-operatif. Penggunaan metamizol di Tangga dan Amerika Latin menjadikannya sebagai analgetika opioid lini pertama dan kadang obat tersebut diperdagangkan secara bebas di apotik. Sedangkan beberapa negara membannya seperti di Amerika, Inggris, dan India dengan alasan resiko terjadinya agranulositosis. Next, Mbak Selin. Selanjutnya, obat metampiron merupakan golongan obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Obat antiinflamasi nonsteroid atau anti-inflammatory drugs merupakan obat antiinflamasi yang paling banyak digunakan. Obat NSAID merupakan tiga tipe efek farmakologi yaitu mempunyai tiga tipe efek farmakologi yaitu antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Metamizol merupakan analgetik yang aman untuk digunakan dalam setting rumah sakit atau jangka pendek. Lalu masih terdapat keterbatasan informasi keamanan untuk penggunaan jangka menengah dan jangka panjang metamizol. Cara kerja cara kerja obat metampiron. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim prostaglandin dan hutan pengatur suhu di otak yang saat tertentu akan memicu sakit dan peradangan. Antalgin atau metampiron menurunkan sintesis prostaglandin D dan E, menghasilkan efek analgesik atau mengurangi rasa sakit. Antipiretik atau menurunkan demam dan antiinflamasi atau mengurangi peradangan. Antalgin atau metampiron mempengaruhi hipotalamus dalam menurunkan sensitivitas reseptor rasa sakit dan termostat yang mengatur suhu tubuh. Next. Lalu ada indikasi obat metampiron. Untuk obat metampiron digunakan untuk meredakan rasa sakit seperti sakit kepala, nyeri gigi, nyeri otot, nyeri punggung, nyeri menstruasi, nyeri pasca operasi, dan untuk mengatasi demam. Untuk peringatan dan perhatiannya, dia tidak untuk mengobati sakit-sakit otot pada gejala-gejala flu, rematik, lumbago, sakit pinggang, bursitis, sindroma bahu lengan. Next, Kak Sang. Berikutnya kontraindikasi dari obat metampiron. Yang pertama itu pasien dengan riwayat alergi terhadap metamizol sodium atau NSAID lainnya. Yang kedua, pasien dengan riwayat asma bronkial, urtikaria, atau angiodema setelah menggunakan NSAID. Ketiga, pasien dengan gangguan ginjal atau hati. Keempat, wanita hamil menyusui. Kelima, penderita yang hipersensitif terhadap obat metampiron. Keenam, penderita dengan tekanan darah sistolik yang kurang dari 100 ml hemoglobin. Selanjutnya, dosis dan pemakaian. Untuk dosis dan cara penggunaan obat metampiron,
Dosis obat metampiron tergantung pada usia, berat badan, dan kondisi medis pasien. Yang pertama, dewasa 250 sampai 500 mg 2 sampai 3 kali sehari. Yang kedua, anak-anak 10 mg per kilogram berat badan 2 sampai 3 kali sehari. Yang keempat, obat metampiron dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Dan yang terakhir, jangan melebihi dosis yang dianjurkan tanpa persetujuan dokter. Untuk pemakaian dalam kehamilan dan menyusui obat metampiron. Yang pertama, obat metampiron dapat menembus plasenta dan masuk ke dalam ASI. Dan yang terakhir, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat metampiron selama kehamilan atau menyusui. Interaksi obat metampiron. Beberapa obat dapat berinteraksi dengan obat metampiron seperti warfarin dan obat antiplatelet, litium, methotrexate, sisklosporin, dan penobarbital. Efek samping obat metampiron. Efek samping secara umum berupa mual, muntah, diare, pusing, reaksi hipersensitifikasi, reaksi pada kulit seperti ruam kemerahan, efek samping yang jarang terjadi yaitu anemia aplastik, gangguan pembekuan darah, agranulositosis. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lengkap ya dan bagus PPT-nya untuk kelompok yang sebelumnya. Kira-kira dari teman-teman yang lain mau nanya? Kalau nggak ada berapa kelompok aku lupa yang kelas ini. Ada 3, Bu. Ya, ya udah lanjut aja. Kelompok selanjutnya silahkan. Kelompok selanjutnya silahkan. Siapa duluan? Ayo. Jadi satu kelompok udah pagi tadi, Bu, udah maju, tinggal satu lagi, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Ayo share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 selanjutnya akan mempresentasikan golongan obat nyeri yaitu dexketoprofen. Next. Deskripsi obat dexketoprofen adalah obat yang digunakan untuk membantu meredakan nyeri ringan hingga sedang, seperti sakit gigi, nyeri haid, kesleo, dan otot tegang. Obat ini termasuk dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara memblokir aksi enzim siklooksigenogenase. Enzim ini membantu membuat bahan kimia lain di dalam tubuh yang disebut prostaglandin. Beberapa prostaglandin diproduksi di tempat cedera atau kerusakan, sehingga menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Dengan memblokir efek enzim COX, tubuh akan memproduksi prostaglandin lebih sedikit. Efeknya, rasa nyeri pun berkurang. Untuk indikasinya, pengobatan gejala dengan intensitas nyeri yang ringan hingga sedang, seperti nyeri akut, muskuloskeletal dysmenorrhea, sakit gigi, dan nyeri setelah operasi. Selanjutnya dibacakan oleh Indah. Kontraindikasi. Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap dexketoprofen, AINS lainnya, atau bahan tambahan yang terdapat di dalam sediaan. Pasien yang pernah mengalami serangan asma, bronkospasmi, rinitis akut atau polip nasal, urtikaria atau edema angioneurotik yang dicetuskan oleh obat lain dengan cara kerja yang serupa atau misalnya aspirin atau AINS lainnya. Pasien dengan riwayat atau menderita tukak lambung atau aktif maupun baru kecurigaan saja, atau dispepsia kronik, perdarahan lambung atau perdarahan lain yang aktif, penyakit kronis atau kolitis ulserasi, riwayat asma bronkial, gagal jantung berat, disfungsi ginjal sedang sampai berat, kerusakan fungsi hati yang berat. Pasien dengan hemoragik diatesis dan kelainan koagulasi lainnya atau pasien yang diterapi dengan antikoagulan. Wanita hamil dan menyusui. Selanjutnya efek samping. Efek samping yang pernah dilaporkan yaitu biasa, mual muntah, nyeri perut, diare, dispepsia. Yang kedua tidak biasa, yaitu gangguan tidur, ansietas, sakit kepala, pusing, vertigo, palpitasi, gastritis, konstipasi, mulut kering, kembung, ruam kulit, kelelahan, hot flushes, nyeri, astenia, kekakuan, dan malaise. Yang ketiga jarang, yaitu parestesia, hipertensi, edema perifer, bradypnea tukak peptik, perdarahan atau perforasi saluran cerna, anoreksia, peningkatan enzim hati, urtikaria, jerawat, hiperhidrosis, poliuria, gangguan menstruasi, gangguan prostatik, nyeri punggung, sinkop. Yang keempat, sangat jarang yaitu neutropenia, trombositopenia, penglihatan kabur, tinnitus, takikardi, hipotensi, bronkospasme,
Dyspnea, kerusakan pankreas, kerusakan hati, reaksi kulit, mukokutaniosis yang berat. Sindroma Stevens-Johnson, sindroma Lyell, angiodema, reaksi dermatologi, reaksi fotosensitivitas, pruritus, kerusakan ginjal atau nefritis, atau sindroma nefrotik, anafilaksis, edema pada wajah. Berikutnya contoh obat, dexketoprofen dijual dengan merek dagang, yaitu Blastofen, Desosa, Dextofen, Nedex, Keren, KTC, Simprofen, Tolvedex, Tordex, dan Foxib. Dosis obat. Yang pertama, meredakan nyeri ringan hingga sedang. Untuk dewasa, 12,5 mg per 4-6 jam atau 25 mg per 8 jam. Dosis maksimal 75 mg per hari. Untuk lansia, dimulai dari dosis paling rendah dengan dosis total tidak melebihi 50 mg per hari. Parenteral atau injeksi pembuluh darah vena atau intravena atau injeksi melalui otot intramuskular. Yang kedua, meredakan nyeri akut sedang hingga berat. Untuk dewasa, 50 mg per 8-12 jam melalui injeksi. Lambat selama tidak kurang dari 15 detik. Infus selama 10-30 menit atau melalui injeksi IM lambat. Dosis dapat diulang selama 6 jam jika perlu. Dosis maksimal 150 mg per hari. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Oke, udah di absen semua ya. Berarti ini masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Paling nanti ada kisi-kisi kali ya habis Lebaran. Gitu. Udah di absen semua. Sebentar dicek lagi. Oke, udah terabsen semua. Bentar. Ada lagi yang mau ditanyain? Ibu, materinya kita berarti ada 3 ya, Bu? Enggak, hari pertama kan 2 tuh. Evidence base sama ini satu PPT. Evidence base sama farmako apa? Farmakoterapi Rasional. rasional. Ibu menyusui. Terus habis itu disposisi obat pada ibu hamil dan menyusui, ya kan? 2 sama ada apa namanya? Obat tata laksana nyeri. Terus disposisi obat pada pediatri dan geriatri. Udah itu 6. aja. Iya, 6 ya, Bu. Ya, oke. Nanti paling minggu depan lah kisi-kisi ya. Bukan minggu depan habis Lebaran. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kita tutup dulu ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah.